beribadah. Untuk itu semua Bapak Ibu yang Rahmati. Orang maju ya, sip. Udah cukup itu. Ah, tuh pas tuh, good. Ya, ini bagian jeroan. Senyum dulu dong, senyum dulu dong. Ini dorong. Pelan, satu, pelan, dua, tiga, ayo. Hop. Mas Hadi. Pak Bambang. Tuh,
Gibran, keren kotak. Satu lagi. Ya, bawa ikutan. Udah siap. Karena aku udah ganteng. Kami melamar 9 atas nama keluarga Bapak Abdul Khalid. Ya, ini kambing atau domba dari pekurban Bapak Sam Sudiono selaku Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Al Hidayah, dan beliau sendiri yang akan melakukan penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini koordinator konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kali ini saya bertemu dengan Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Al Hidayah yang saat ini sedang melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban, sekaligus nanti akan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak. Mari kita wawancara sejenak kepada Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Al Hidayah, Bapak Sam Sudiono. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah, Pak Coy. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sam, izin ini kami ingin tahu mengenai kegiatan Idul Adha di Masjid Al Hidayah tahun ini, Pak. Baik. Mungkin ada beberapa yang saya tanyakan. Untuk tahun 1447 Hijriah ini, berapa jumlah hewan korban yang diamanahkan jamaah kepada Masjid Al Hidayah, Pak? Alhamdulillah, tahun ini jumlah sapi sebanyak 6 ekor, bertambah dari yang tahun sebelumnya 5 ekor. Kemudian kambingnya 28 ekor. Qadarullah ada penurunan yang sebelumnya 48 ekor. Oh iya. Tapi sudah lumayan nih Pak ya. Alhamdulillah, ya. Situasi ekonomi yang sedemikian di masyarakat, kita masih dapat limpahan atau dapat amanah korban kambing walaupun belum sesuai dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, apa yang sudah kita siapkan diantaranya melayani para sohibul korban, mau sapi maupun kambing, alhamdulillah kita sediakan semuanya. Alhamdulillah. Kemudian siapa saja penerimaan manfaat dari daging kurban tahun ini, Pak? Alhamdulillah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, prioritas pertama adalah ring 1, itu adalah masyarakat jamaah yang tinggal di sekitar masjid. Kalau boleh disampaikan batasan geografisnya adalah di RW 11, karena masjid kita berada di RW 11, meliputi RT 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian RW sebelahnya lagi, RW 17, meliputi 1 RT, RT 6,
Kemudian di RW 04 itu sebanyak 2 RT. Totalnya kira-kira sampai tadi malam rencanaan kita itu ada 774 penerima. Oh, 774 penerima manfaat. Oke. Ada yang beda nggak Pak pelaksanaan kurban tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang signifikan adalah kita tahun ini menggunakan jasa outsourcing penyembelihan, jagal penyembelihan dan pencacahan. Artinya yang sebelum-sebelumnya kan kita murni dari jamaah kepanitiaannya, dan ini kita mencoba di tahun ini kombinasi untuk hal yang sifatnya teknis. Kita berharap dengan adanya outsourcing yang profesional dalam penyembelihan dan pencacahan bisa menghemat waktu, meningkat waktu, dan lebih efisien secara biaya. Jadi mungkin itu pertimbangannya menggunakan jasa outsourcing itu Pak ya? Siap. Biar lebih cepat dan lebih efisien Pak ya? Betul, sesuai dengan rapat di pengurusan DKM dalam hal ini. Sebelum memutuskan, pengurus DKM melakukan evaluasi, kemudian dilakukan diskusi yang pada akhirnya menghasilkan satu keputusan untuk tahun ini kita mencoba menggunakan jasa outsourcing pada titik atau bagian tertentu. Artinya hanya penyembelihan dan pencacahan sampai dengan siap dimasukkan dalam bungkus. Selebihnya masih melibatkan jamaah. Oh, masih jamaah. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah dulu itu kelihatan rame banget jamaah Pak. Memang jumlah panitianya sekarang apa berkurang Pak? Apa gimana Pak? Tahun lalu itu mencapai 151 orang. 151 orang. Dan trennya kan memang dari tahun ke tahun jumlah kepanitiaan selalu bertambah. Sementara jumlah hewan kurban stagnan, cenderung lebih semakin menurun. Maka dengan adanya evaluasi ini diharapkan bisa lebih efisien, bisa menjaga amanah dari para pekurban. Karena sesungguhnya kurban ini kan menjadi ranah para sohibul kurban. Mereka nyembelih sendiri, membagi sendiri. Berarti DKM memfasilitasi dalam bentuk kepanitiaan itu agar mereka yang dalam hal melaksanakan kegiatan ini ada kesulitan atau ada kendala bisa kita atasi, sehingga dalam konteks ini memang kita tidak menggunakan serupiah pun, harapannya tidak menggunakan dana serupiah pun dari kas DKM, tetapi murni semua didapat dari biaya penitipan maupun biaya penyembelihan bagi para pekurban yang diamanahkan kepada panitia. Jadi biaya operasional yang tahun sebelumnya cukup tinggi itu bisa dijelaskan Pak mengapa efisiensi menjadi hal yang penting itu? Ya, itu yang paling penting Pak, karena memang kenyataannya dengan jumlah hewan kurban yang stuck tadi tidak bertambah cukup signifikan, bahkan cenderung turun. Di sisi lain jumlah kepanitiaan semakin hari semakin bertambah. Di sisi lain karena memang namanya juga jamaah kan tidak semuanya punya pengalaman di dalam pekerjaan ini, sehingga ketika dengan jumlah yang begitu banyak mau tidak mau menimbulkan biaya yang lebih besar dibanding kita menggunakan jasa outsourcing yang profesional. Berarti ini memang upaya dari panitia untuk memastikan sesuai syariat dan profesional pengelolaannya Pak Ya, betul. Jadi pertama syar'inya adalah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sesungguhnya biaya penyelenggaraan ini ditanggung sepenuhnya oleh pekurban. Jadi dari kas DKM secara syar'i kan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan ketika ada kekurangan. Nah, di sisi lain kita dalam hal ini kan ingin juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pekurban dengan satu satu kebijakan harga yang kita tetapkan kepada pekurban dalam kurun beberapa tahun terakhir ini tidak pernah berubah, tidak pernah naik. Sementara biaya-biaya naik semuanya. Boleh dibilang di lingkungan masjid kita untuk biaya pembelian hewan kurban berikut biaya penyembelian dan teknis sampai ke pendistribusian, kita paling efisien, paling kompetitif dibanding yang lain. Paling kompetitif. Harapannya adalah agar masyarakat atau para
calon pekurban, jamaah yang memiliki kemampuan terbatas bisa terjangkau ketika harus melaksanakan ibadah kurban. Oh, itu memang teknisnya pas penyembelihan sama distribusi Pak ya? Ya, Mungkin saya pengen tahu proses pengadaannya Pak untuk tahun ini seperti apa Pak? baik. Kalau pengadaan sejak tahun 2016 atau 17 kalau tidak salah, itu kita sudah baku. Jadi seperti hanya ketika perusahaan-perusahaan atau pemerintah atau BUMN melakukan lelang pekerjaan. Jadi kita mirip-mirip seperti itu kurang lebihnya. Kita lelang dengan cara kita umumkan kepada seluruh pihak yang memang punya bisnis dalam pengadaan hewan kurban. Mereka menyampaikan proposal, menyampaikan harga. Kemudian dari kita sebagai panitia juga menentukan menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu di antara adalah jarak kandang dengan masjid tidak lebih dari 15 km. Oh, satunya. Efisiensi untuk biaya transportasinya transportasi ya. Dan juga antisipasi ketika ada sesuatu yang harus ditangani oleh pihak vendor tidak terlalu jauh jangkauannya. Oke. Yang kedua kan kita melakukan survei, ini kan juga perlu waktu. Jadi kita survei itu 1 hari kita selesaikan. Kalau jaraknya terlalu jauh kan akan tidak bisa menghemat waktu. Yang ketiganya bahwa mereka mengajukan harga ini tentunya tidak mati, artinya tidak harga mati. Kita harus tinjau, kita harus survei seperti apa keadaan hewan kurbannya. Saat survei kita sudah tanda-tandain Pak, tanda-tandain, kita foto, kita video, ini yang kita pilih. Oh, kriterianya apa sih Pak? Kriterianya adalah sesuai dengan bobot. Kita tahun ini kita menentukan bobot 325 kg. 325 kg. Ya, artinya di bawah itu kita hindari, kita cari 325 ke atas. Dengan harga biasanya mereka menerapkan di harga 300. Kita di harga 300 dia itu kita minta 325 up. Oh gitu. Lah, itu kita sampaikan kepada seluruh vendor sambil kita survei, sambil kita tandain. Di situ juga kita sampaikan ketika harga itu tidak masuk ke dalam range, kita punya perhitungan sebab kita harus menghitung berapa yang kita dapat, biaya kita berapa. Yang intinya bahwa tadi kita sampaikan supaya syar'i, di samping cara menyembelihnya dan juga secara biaya juga tidak boleh ada DKM menanggung ketika ada kekurangan, ada ekor misalnya gitu, defisit kita nggak bisa menanggung. Oleh karena itu kita tetap selenggarakan seefisien mungkin karena kita menetapkan angka kurban per jiwa untuk sapi dan kambing itu memang dibanding di awal tadi, dibanding di tempat-tempat lain di sekitar kita paling efisien. Nah, kesyarian yang kedua adalah bahwa penyembelihnya walaupun kita outsourcing jaga, penyembelihnya adalah jamaah kita. Jamaah kita yang sudah punya pengalaman, punya jam terbang, dan secara kehidupan sehari-hari kita pastikan ibadahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat kesehariannya. Artinya jangan sampai juga yang menyembelih ini secara secara kualitas keimanannya, keislamannya kurang memadai. Contoh misalnya, mohon maaf, yang dikhawatirkan para sohibul kurban itu kan yang nyembelih sholat aja nggak pernah, tiba-tiba menyembelih dan lain. Padahal sebenarnya juga nggak apa-apa toh, tapi kalau bisa lebih baik yang nyembelih juga orang yang ibadahnya bagus. Kenapa kita nggak memberikan, kita ngambil pilihan itu? Makanya walaupun kita outsourcing jaga, tetapi yang nyembelihnya tetap dari jamaah kita yang secara kehidupan sehari kita pastikan insya Allah ibadahnya bisa terjamin, kesehariannya bisa kita jamin tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Berarti itu yang dimaksud kombinasi outsourcing tadi itu ya, maksudnya ada tukang penyembelihannya masih dari kita untuk agar syar'inya itu terjaga tadi. Iya, secara syar'i terjaga, secara biaya kita juga bisa terjangkau dua-duanya. Bahkan tadi ada kata-kata efisien, sehingga daya beli masyarakat yang belum terjangkau kan bisa terkatrol dengan harga yang lebih efisien. Di satu sisi juga pernah kita lakukan ketika selesai dalam laporan ternyata ada kelebihan dari apa yang kita dapatkan dari para pengorban, sohibul kurban, kita kembalikan secara proporsional kepada mereka. Dikembalikan. Jadi tidak ada kita mengambil untung dari kegiatan ini. Oke Pak. Ini saya kemudian mau tanya terkait distribusinya. Siap.
dengan jumlah hewan kurban yang cukup banyak Pak, bagaimana strategi panitia agar distribusi kepada warga tetap tertib dan tepat sasaran? Baik. Ya. Ini pun juga sudah berjalan sejak tahun 2016-2017 Pak. Sebelum-sebelumnya kita membagikan kupon sehingga terjadi antrian yang cukup panjang yang secara ketertiban itu bisa rawan terjadi hal yang nggak kita inginkan. Sejak itu kita perbaiki dengan cara kita melibatkan RT yang ada di seputar masjid tadi, di ring 1, kemudian di seputar masjid yang ring 2, ring 3, untuk kita mintakan data para penerimanya. Oke. Dengan begitu kita sudah tahu pasti dari RT ini sekian orang, RT ini sekian orang, dan seterusnya. Ketika sudah selesai, nanti ketika sudah selesai dibungkusin, dari pihak RT nanti akan dikasih informasi Pak, informasi sudah siap. Jadi pihak RT akan datang ke tempat kita, kemudian mengambil sesuai dengan proposal dan yang sudah disampaikan kepada kita, yang sudah kita approval. Di satu sisi, ketika kita informasi ternyata RT-nya belum ngambil, biasanya dari kita, melalui anak remaja, kita antar ke tempat RT-nya. Dengan begitu tidak terjadi tumpukan massa, tidak terjadi antrian yang cukup panjang, dan situasi kita bekerja di dalam area masjid ini tetap tertib, kemudian tenang, tidak ada hiruk-pikuk yang mengganggu secara teknis dalam pelaksanaan penyembelihan maupun penjajahan. Oh, memang dari tahun ke tahun berarti selalu ada evaluasi Pak ya, sehingga sampai sekarang ini mungkin yang paling ideal, paling tertib dengan cara seperti itu yang tadi disampaikan. Ya, betul. Kemudian Pak, ada pesan khusus nggak Pak dari panitia kepada para pekorban yang telah mempercayakan korbannya di masa ini? Terima kasih, alhamdulillah kami mewakili panitia atas nama panitia Jelaskan 1447 Hijriah Masjid Al-Hidayah menyampaikan terima kasih. Syukur jazakallah khair kepada para subul korban, baik subul korban yang sudah rutin melaksanakan ibadah korbannya melalui kepanitiaan di Masjid Al-Hidayah maupun yang baru. Atas amanah yang diberikan, insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun di dalam kami melayani penyelenggaraan kegiatan ini ada kekurangan, tentunya kami mohon juga kan minta maaf yang seluas-luasnya. Di samping itu juga di kita ini setiap tahun ada evaluasi. Jadi nanti ketika ada keluhan dari pekorban, ada masukan-masukan, itu akan kita akomodir, akan jadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada periode berikutnya. Salah satu di antara yang masalah harga itu kan juga bagian-bagian yang mereka sampaikan supaya kita bisa bertahan dengan kekhususan Al-Hidayah yang selama ini selalu di bawah dari tempat-tempat yang lain. Di sisi lain ya tentunya kami berharap, berdoa semoga apa yang sudah dilakukan oleh para pekorban, sobi korban melalui panitia Jelaskan 1447 Al-Hidayah mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dan doanya mendapatkan imbalan yang berlipat ganda sebagai bekal penambah berat timbangan kelak di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak nih Pak Samsudiono. Baik para pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Al-Hidayah. Saya kira sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Samsudiono. Terima kasih Pak Samsudiono atas kesediaan dan waktunya. Saya juga berharap mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Pak Sam juga warga sekitar seperti disampaikan tadi semuanya lancar dan barokah. Demikian saya akhiri Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah